Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmatillah. Pada hari ini Bapak bisa kembali menyapa kalian dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bapak berharap kalian yang sedang ada di rumah senantiasa dalam kondisi sehat dan senantiasa diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kegiatan belajar kita kembali dilakukan secara online. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap semangat dan kita terus berdoa semoga pandemi yang melanda negeri ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini insya Allah kita akan belajar terkait dengan komunikasi dalam jaringan atau komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Ini adalah salah satu bagian dari materi yang ada di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital yang disampaikan di semester 2. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan apa itu komunikasi dalam jaringan, alangkah baiknya kita memahami dulu terkait dengan pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi ini menggunakan media untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Nah, ini menurut Effendi dalam bukunya yang ditulis tahun 2000. Dalam pengertian lain, komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Ini menurut Handoko tahun 2002. Jadi kalau dari dua pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya komunikasi itu ada proses pemindahan informasi, gagasan atau ide dari satu orang ke orang lain. Jadi nanti ada dua orang yang melakukan proses komunikasi ini. Nah, eh, selanjutnya apa sebenarnya fungsi dari komunikasi itu sendiri? Secara fungsi, komunikasi itu memiliki fungsi adalah sebagai informasi. Nah, jelas tadi dalam pengertian pun juga dijelaskan bahwa komunikasi ini memindahkan sebuah informasi dari satu pihak ke pihak lain. Sehingga di sini jelas bahwa ketika ada komunikasi berarti berfungsi untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Yang kedua, komunikasi juga bisa berfungsi sebagai pengendali. Nah, pengendali di sini adalah maksudnya bahwa ketika kita berkomunikasi, kita bisa mengendalikan orang lain ya. Contoh dalam sebuah organisasi adanya komunikasi dari atasan ke bawahan itu bisa menjadi pengendali kalau sekiranya bawahan atau karyawannya melakukan sesuatu yang di luar batas yang seharusnya dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Terus kemudian juga komunikasi bisa berfungsi untuk motivasi ya. Dengan komunikasi kita bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya komunikasi juga bisa mengungkapkan rasa emosional kita ya. Kita bisa melihat ya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita bisa melihat bagaimana ungkapan emosional seseorang. Mungkin ada kalanya senang ya, gembira, ada kalanya sedih ya. Kita bisa kita saksikan ya ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis komunikasi secara umum ya. Jenis komunikasi secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya komunikasi lisan atau komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata ya, baik itu kata-kata yang diucapkan maupun ditulis. Nah, biasanya kalau komunikasi verbal ini karena menggunakan kata-kata ada dua belah pihak yang saling berkomunikasi gitu kan ya dengan kata-kata tersebut. Dan selanjutnya juga ada yang namanya komunikasi nirkata atau nonverbal atau tanpa kata, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau bahasa isyarat ya, atau juga bisa menggunakan gambar. Nah, komunikasi yang dilakukan secara nonverbal ini mungkin
dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan ya dalam hal komunikasi gitu kan ya. Dia bisa melakukan dengan menggunakan bahasa tubuh atau bahasa gerak yang memiliki maksud dan arti tertentu gitu kan ya. Sehingga bisa menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan orang lain. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komunikasi dalam jaringan itu sendiri. Kalau sebelumnya tadi kita membahas komunikasi secara umum, nah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebenarnya adalah komunikasi terkait dengan jaringan. Nah, apa itu komunikasi dalam jaringan? Komunikasi dalam jaringan adalah komunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Ya, kalau tadi sebelumnya kita berkomunikasi mungkin secara langsung ya, tanpa ada alat atau ada perantara lain. Nah, kalau komunikasi jaringan ini memang harus ada perantara. Perantaranya apa? Yaitu jaringan ya, jaringan internet itu sendiri. Nah, komunikasi ini terjadi di dunia semu ya atau di dunia maya ya. Maka lazim disebut sebagai komunikasi dunia maya atau cyberspace ya. Jadi karena memang maksud dunia semu di sini adalah dunia yang tidak nyata ya, online gitu kan ya. Atau dengan kata lain kita mengenalnya dengan dunia maya gitu kan ya. Nah, eh, sehingga karena kita melakukan komunikasi dalam dunia maya ini, maka kita memerlukan perantara jaringan yang berbentuk jaringan internet itu sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana sebenarnya sih sejarah dari komunikasi jaringan itu sendiri? Nah, komunikasi jaringan pada mulanya itu diawali pada tahun 1960 ya ketika para peneliti di Amerika ya mengembangkan protokol untuk membantu mereka melakukan komunikasi ya, komunikasi dalam hal militer. Jadi untuk mempercepat komunikasi dengan para pasukan yang ada di berbagai wilayah, maka para peneliti mengembangkan protokol sendiri gitu kan ya sehingga bisa eh, apa bisa membantu komunikasi tersebut secara cepat. Nah, kemudian tahun 1969 mulai diluncurkan untuk umum dalam bentuk ARPANET ya. ARPANET ini merupakan cikal bakal dari internet. Internet itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari Interconnected Network. Awalnya sebelum dinamakan internet, ya nama awalnya Interconnected Network, kemudian disingkat jadi Internetwork, dan pada akhirnya sampai sekarang namanya menjadi internet. Nah, ini pada tahun 1969 ya. Walaupun mungkin belum banyak orang yang mengenal pada waktu itu. Pada tahun 1980-an, nah mulai ada komunikasi dalam komunikasi dalam dunia pendidikan ya, komunikasi jaringan ya. Yang pertama dalam dunia pendidikan. Ini terjadi pada tahun 1980-an ya. Kemudian pada tahun 1990-an ya, mohon maaf, ini mulai muncul kembali teknologi baru yaitu dengan munculnya World Wide Web gitu kan ya atau triple W gitu kan ya sehingga kita bisa mengakses internet dengan mudah. Ini terjadi pada tahun 80 akhir pada sampai dengan 90-an gitu kan ya. Nah, dengan adanya penemuan ini, maka semakin banyak lagi orang yang bisa melakukan komunikasi di dalam jaringan, ya, karena semakin dimudahkan. Nah, itu sejarahnya terkait dengan komunikasi dalam jaringan itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya seperti apa sih keunggulan dan nanti kelemahan dari komunikasi dalam jaringan ini sendiri? Ya, daring ini adalah singkatan dari dalam jaringan ya. Jadi keunggulannya kita melakukan komunikasi daring ini adalah pertama kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Ya. Sebagaimana sekarang kita belajar gitu kan ya, kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja asalkan kita terkoneksi ke internet gitu kan ya. Sehingga kita bisa melakukan komunikasi dengan orang lain ya. Terus yang kedua, efisiensi biaya. Ya tentu kalau suatu ketika kita perlu ketemu orang ya, perlu bicara dengan orang gitu kan ya, kemudian orangnya itu berada di suatu tempat yang
jauh gitu kan ya, maka komunikasi dalam jaringan ini atau komunikasi daring ini menjadi solusi yang sangat efektif. Kenapa? Pertama dari sisi biaya tentu akan sangat murah ya, efisien gitu kan ya. Kenapa sangat efisien ya? Karena kita tidak harus repot-repot pergi gitu kan ya ke tempat orang yang harus kita ketemui itu gitu kan ya. Dengan membuka alat ya, perangkat yang bisa menghubungkan kita dengan mereka, kita bisa langsung melakukan komunikasi dengan mereka. Ya, apalagi sekarang dunia saat ini ya eh, komunikasi melalui video pun ya juga sangat mudah dilakukan gitu kan ya. Sehingga ini akan sangat menekan biaya tentunya. Terus yang selanjutnya waktu, dari sisi waktu tentu jelas sangat efisien ya. Kita bisa bayangkan kalau kita harus ketemu orang di luar daerah gitu kan ya. Mungkin contoh kalau dari kita saat ini di Bogor harus ketemu dengan teman yang ada di Sulawesi gitu kan ya. Ya setidaknya ini perlu waktu yang sangat eh, lama ya gitu kan ya, memakan waktu yang banyak gitu kan ya. Walaupun kita sudah menggunakan pesawat mungkin ya, pertama kita harus ke bandara dulu, dari bandara naik pesawat mungkin memerlukan waktu, terus kemudian dari bandara tujuan sampai ke tempat tinggal teman kita juga itu memakan waktu juga. Nah, jadi memang adanya komunikasi dalam jaringan ini sangat membantu sekali ya, baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu. Terus kemudian juga dengan komunikasi dalam jaringan ini kita juga bisa terintegrasi dengan layanan TIK lainnya ya. Maksudnya ketika kita berkomunikasi kita bisa membuka aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan ya. Sehingga tidak hanya melakukan komunikasi tapi kita juga bisa mungkin sambil melakukan presentasi gitu kan ya, atau memaparkan sesuatu ke orang gitu kan ya, atau memperlihatkan aplikasi dan juga yang lainnya. Nah, itu keunggulannya. Kemudian selanjutnya juga dari sisi intensitas juga akan semakin sering gitu kan ya. Karena semakin mudah tadi kan, semakin mudah dan juga semakin efisien dari waktu. Nah, maka akan semakin sering kita melakukan intensitas dalam berkomunikasi. Nah, selain keunggulan, di sisi lain juga ada kelemahan dalam hal komunikasi daring ini. Yang pertama, biasanya komunikasi daring ini kita tidak bisa mewakili emosi pengguna ya. Apalagi kalau komunikasinya itu komunikasi yang dalam bentuk tidak dalam bentuk video gitu kan ya. Kita kan tidak bisa melihat ekspresi wajahnya gitu kan, gestur tubuhnya dan yang lainnya gitu kan ya. Kalau hanya menggunakan chat atau teks gitu kan ya, itu tidak tergambarkan bagaimana emosi dari si pengguna tersebut. Maka ketika menuliskan pesan, nah ini juga harus hati-hati gitu kan ya. Jangan sampai pesan yang kita tuliskan itu salah dipahami oleh penerima pesan tersebut. Terus yang kedua, ya, walaupun dari sisi biaya tadi murah ya, tapi sisi lain juga kita memerlukan perangkat khusus. Nah, ketika kita memerlukan perangkat khusus, tentu kita memerlukan biaya kan. Cuma memang kalau dibandingkan kita harus melakukan komunikasi secara langsung gitu kan ya, ketemu orangnya ya tentu ini lebih irit gitu kan ya, atau lebih murah gitu kan ya, karena satu perangkat ini bisa digunakan nanti di kemudian hari gitu kan ya, ketika kita melakukan komunikasi lagi. Terus yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting ya, kadang ya kita dalam menyampaikan informasi itu banyak hal-hal yang tidak penting yang tersampaikan gitu kan ya. Terus yang terakhir ya tentu sedikit banyak juga menyita konsentrasi ya ketika melakukan komunikasi secara daring ini ya. Apalagi juga kalau kita menyimak kembali ya, atau membaca kembali itu kan dari berbagai macam literatur yang ada, kita pun juga harus hati-hati dari sisi kesehatan ya. Terlalu sering kita melakukan komunikasi secara daring ya tentu ada dampak kesehatannya gitu kan ya, sehingga memang harus benar-benar kita jaga. Nah, poin selanjutnya kita akan bahas terkait dengan jenis komunikasi daring. Nah, jenis komunikasi daring ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi daring serempak, atau dengan kata lain juga dikenal dengan komunikasi daring sinkron.
Nah, ini adalah komunikasi yang menggunakan komputer ataupun media lainnya ya, handphone gitu kan ya, iPad dan juga yang lainnya ya, yang tablet itu maksudnya, yang terjadi secara serempak ya, waktunya nyata atau real time gitu kan ya, atau saat itu juga. Nah, yang kedua ada komunikasi daring tak serempak atau komunikasi asinkron. Adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Secara tunda ini, ya informasi yang kita dapatkan itu tidak real time gitu kan. Ya mungkin ada jeda lah. Ada jeda beberapa waktu sehingga kita baru bisa apa istilahnya baru bisa membukanya mungkin berapa waktu kemudian gitu kan ya. Jadi tidak langsung gitu kan ya. Beda dengan yang tadi real time tadi. Ya saat itu dikirim, saat itu dibaca, saat itu bisa langsung dibalas. Nah, terkait contohnya, nah komunikasi daring ini nanti terbagi menjadi tiga. Ada ya dalam bentuk text chat ya. Jadi chatnya dalam bentuk teks. Ada contohnya SMS ya. eh, Short message service gitu kan ya. Dulu ketika kita mungkin koneksi internetnya belum selancar sekarang ya, komunikasi itu banyak dilakukan dengan menggunakan SMS. Kalau sekarang sudah beralih ya ke WhatsApp gitu kan ya. Kemudian juga bisa ke Line atau yang lainnya mungkin bisa menggunakan Telegram. Nah, text chat ini walaupun kalau line, WA gitu kan kayak WhatsApp itu kan selain text chat juga dia nanti bisa video juga gitu kan ya. Tapi memang orang banyak menggunakannya untuk komunikasi melalui teks gitu kan ya. Sehingga bisa kita kategorikan kepada contoh komunikasi daring dalam bentuk text chat ya. Terus yang kedua ada dalam bentuk video chat. Nah, video chat ini ada Skype, Google Plus gitu kan ya. Atau juga tadi Bapak sampaikan WA pun juga bisa sebenarnya melakukan komunikasi melalui video gitu kan ya. Tapi kalau yang khusus ini ya Skype dan Google Plus atau Google Duo ya. Itu memang spesialisasi melakukan komunikasi melalui video chat. Dan selanjutnya video conference ya ini melakukan komunikasi dengan banyak orang gitu kan ya. Entah itu untuk rapat, seminar dan yang lainnya atau juga untuk pembelajaran. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet ya. Dan banyak juga aplikasi lain juga ya. Cuma yang mungkin familiar dua aplikasi ini yang biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi dengan banyak orang ya, seperti video conference itu ya, baik itu untuk rapat, untuk seminar atau untuk keperluan yang lainnya, pelatihan gitu kan ya, dan yang lainnya yang melibatkan banyak orang. Nah, ini bisa menggunakan dua aplikasi ini, Zoom ataupun Google Meet. Nah, ini contoh-contoh perangkat ya atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi daring serempak ya. Ada yang dalam bentuk teks, ada bentuk video, ada bentuk video tapi secara massal ya, atau bersama-sama. Nah, poin selanjutnya terkait dengan komunikasi daring tak serempak atau tak langsung atau asinkron. Nanti bisa menggunakan email atau juga bisa menggunakan website atau forum-forum tertentu ya. Intinya kalau komunikasi tak langsung itu memang ada jeda waktu gitu kan ya. Sehingga kita tidak langsung membacanya gitu kan ya. Mungkin ada jeda waktu sekian sekian menit atau sekian jam gitu kan. Kemudian baru kita bisa membacanya gitu kan atau baru sempat untuk membacanya. Nah, terakhir komponen pendukung komunikasi dalam jaringan ini ada tiga ya. Ini jadi komunikasi tadi disampaikan juga sisi lainnya kita membutuhkan perangkat ya atau alat. Nah, apa yang dibutuhkannya? Yang pertama ada komponen perangkat keras hardware ya. Contohnya laptop, komputer gitu kan ya. Terus kabel jaringan atau wifi gitu kan ya. Kalau memang tidak menggunakan kabel, handphone juga kan. Itu adalah contoh perangkat-perangkat keras gitu kan ya. Terus juga layar kalau ingin ditampilkan, terus juga sound kalau ingin suaranya lebih jelas gitu kan ya. Ini contoh-contoh perangkat kerasnya atau hardware-nya. Terus yang kedua ada perangkat lunak atau software. Nah, kalau perangkat lunak itu aplikasinya. Contoh tadi kita menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Meet gitu kan ya. Zoom itu adalah perangkat lunaknya. Dan yang ketiga itu ada perangkat nalar atau akal atau brainware atau penggunanya. Nah, jelas gitu kan ya. Walaupun ada perangkat keras dan perangkat lunak, kalau tidak ada yang mengoperasikan ya kita tidak bisa melakukan komunikasi daring itu sendiri.
Nah, baik itu mungkin anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua dan mungkin bisa sedikit membantu kalian dalam memahami materi yang hari ini kita pelajari ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lebih memahami lagi dengan membaca materi yang ada di buku. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.